Halo guys, balik lagi di channel Oya Movie. Kali ini kita akan merekap sebuah film yang mengisahkan hubungan atlet difabel dengan sang ibu. Seberapa besar perjuangan ibunya untuk membesarkan anak yang difabel? Judulnya adalah Zero to Hero. Oke, langsung saja kita bahas ya guys. Enjoy the movie. Cerita diawali dengan pertandingan final Paralimpiade 2008. Seorang pelari bernama So Wawai sudah berkompetisi semenjak Paralimpiade 1996 dan memenangkan banyak medali emas. Di usianya yang ke-27 tahun ini, dia sudah tergolong tua sebagai atlet dan mungkin ini adalah upaya terakhirnya untuk mendapatkan medali. Cerita kembali ke masa lalu, tahun 1981 di kota Guangzhou. Seorang ibu sedang berlari ke rumah sakit sambil membawa anaknya yang terus menangis. Ibu ini kita bisa memanggilnya Ibu So dan anak ini adalah Wawai saat dia masih bayi. Dokter mendiagnosa Wawai menderita anemia hemolitik yang menyebabkan penyakit kuning. Dan penyakit kuning ini merusak bagian otak yang mengendalikan ototnya secara permanen. Singkatnya, anak ini menderita kelumpuhan. Tahun 1985 di kota Hong Kong, Wawai sudah berumur 4 tahun. Dokter mengatakan Wawai akan sulit bergerak, lalu pendengarannya hanya 10-20%, sehingga membutuhkan alat bantu. Dan karena ototnya sangat lemah, jika Wawai masih belum bisa berjalan di usia ini, maka kemungkinan besar dia akan lumpuh secara permanen. Di rumah, Wawai senang melihat anak-anak lain bermain lari-larian. Ini sangat membuat ibunya sedih. Ibu So selalu membawa Wawai ke tempat kerja. Saat sedang sibuk bekerja, tiba-tiba Wawai menghilang, dan dirinya pun panik. Saat ditemukan, Ibu So pun marah. Lalu dia menaruh Wawai di mesin pencucian, dan menyuruhnya berjalan. Wawai yang mencoba berjalan tapi tetap tidak bisa, sehingga Ibu So pun menangis. Tiba-tiba saja, Wawai berdiri dengan susah payah. Ibu So pun terkejut dan memeluk Wawai, lalu berkata, "Tidak ada yang memperlakukanmu seperti orang normal. Jadi tetaplah menjadi orang luar biasa." Di rumah, Ibu So menunjukkan Wawai yang sudah bisa berjalan pada kakeknya yang telah meninggal. Lalu dia mengatakan pada suaminya jika ia ingin punya anak satu lagi, agar bisa membantu mengurus Wawai. Tahun 1993, Wawai mempunyai adik yang bernama Qin Wai. Di sekitaran apartemen, Wawai sedang menjual jimat keberuntungan pada tetangganya. Tiba-tiba Qin Wai datang dan menyuruhnya pulang, karena ibunya selesai memasak. Lalu, ada 3 anak berandalan datang mengambil uang Wawai. Adiknya pun langsung melaporkan ini pada ibunya. Saat ibunya berteriak, Wawai segera mengambil kembali uangnya dan berlari. Ibu So terkejut melihat Wawai yang bisa berlari dengan cepat, lalu menyemangatinya. Akhirnya Wawai sampai di rumah dengan selamat. Lalu Ibu So mendaftarkan Wawai ke tim atletik khusus difabel. Tetapi ditolak karena syarat umurnya harus 14 tahun, sedangkan Wawai masih 13 tahun. Dirinya disuruh mendaftar lagi tahun depan. Di saat pulang, Wawai melihat anak-anak difabel sedang latihan lari di lapangan. Dia pun tiba-tiba lari mengejar mereka. Sang pelatih pun memperhatikan dari jauh. Saking semangatnya, Wawai tetap lari meskipun sudah melewati garis finish. Tiba-tiba pelatih tim para atletik Hong Kong yang bernama Fong mengundang Wawai untuk latihan bersama mereka. Ibu So pun sangat terkejut sekaligus senang mendengar hal itu. Saat latihan, baru beberapa putaran saja, Wawai sudah sangat kelelahan. Anak-anak lainnya pun meremehkan dirinya. Fong lalu menyuruh Ibu So jangan datang ke tempat latihan lagi, agar Wawai bisa berkonsentrasi. Saat sedang minum, adik Fong yang bernama Gil berbicara dengan Wawai. Dia memberitahukan jika pria yang lari dengan kantong plastik itu bernama Trentung, karena rumornya dia bisa berlari lebih cepat dari kereta dari jarak 100 meter. Gai mengatakan Keung menemukan cara lebih cepat untuk mengoper tongkat dan mendemonstrasikannya. Fong pun datang lalu menyuruh Wawai untuk lari 10 putaran lagi dengan total 20 putaran non-stop. Fong yang sadar Wawai malas-malasan tiba-tiba menyuruhnya untuk berlari 8 putaran lagi hingga lampu pun padam. Saat pulang, Gai berkata Fong keras pada Wawai karena ingin Wawai menggantikan dirinya. Gai lalu bercerita di Paralimpiade terakhir, mereka gagal mendapatkan medali emas karena dirinya dan Keung melakukan kesalahan dan berakhir di posisi keempat. Fong sangat terpukul karena itu adalah Paralimpiade terakhirnya. Dia mengatakan usia mereka sudah tua dan kemungkinan Paralimpiade ini akan menjadi yang terakhir juga untuk mereka. Keesokan harinya, Fong memberikan posisi pelari terakhir kepada Wawai. Lalu Tung pun sangat marah dan ingin berhenti dari tim. Fong lalu menjelaskan hanya ini kesempatan mereka untuk menang.
Tung akan memberikan posisi terakhir jika Wawai sanggup berlari di bawah 15 detik. Setiap hari Wawai pun giat berlatih dan menjaga keseimbangan tubuhnya. Di suatu malam, Ibu So melihat Wawai yang sedang menangis. Wawai sedih karena dia tidak bisa berlari kencang. Ibu So pun menasihatinya, daripada menangis kencang, berlarilah lebih kencang lagi. Lalu Ibu So pun membantu Wawai berlatih, memberinya makan yang banyak, dan menu mereka setiap hari adalah telur. Hari demi hari, Wawai pun semakin cepat dan semakin seimbang. Pagi hari di tempat latihan, Tung mengintip latihan Wawai. Tung diam-diam menyemangati mereka, walaupun Wawai masih belum bisa berlari di bawah 15 detik. Tiba-tiba Ibu So pun datang dan duduk di samping Tung. Ibu So menceritakan Wawai sangat mengidolakan Tung. Dia ingin berlari secepat Tung. Mendengar hal itu, Tung pun kembali ke lapangan. Tung mengambil tongkat estafet dari Keung, lalu menyuruh Wawai berlari sambil menyemangatinya dari belakang. Akhirnya Wawai bisa berhasil finish dengan waktu di bawah 15 detik. Di jalan menuju bandara, Tung menceritakan kesenjangan antara atlet Paralimpiade dan Olimpiade. Sesampainya di Wisma Atlanta, Wawai segera menelpon ibunya. Dirinya sedih karena ibunya tidak ada di sini menemaninya. Lalu Ibu So pun berkata, saat berlari, bayangkan Ibu So ada di garis finish menunggunya. Pertandingan final estafet pun akan segera dimulai. Keluarga dan teman-teman Wawai menonton bersama di televisi. Keung lalu terlihat sangat panik karena takut mengulangi kesalahannya dulu. Tiba-tiba Fong datang dan menyemangatinya. Lalu pertandingan pun dimulai. Saat ingin mengoper tongkat ke Gai, tiba-tiba Keung terpeleset. Untung saja tongkat berhasil ditangkap. Hingga di akhir, Tung memberikan tongkat estafet kepada Wawai. Wawai pun berlari mengejar pelari dari Jepang dan Amerika yang unggul di depannya. Hingga akhirnya para pelari melewati garis finish. Tim Hong Kong pun berhasil menjadi juara satu dengan waktu 50,46 detik dan memenangkan medali emas pertama mereka. Akhirnya mereka pun pulang ke Hong Kong dan Wawai segera memeluk ibunya. Saat wawancara, seorang wartawan bertanya kepada Ibu So, apa yang harus ditingkatkan oleh pemerintah? Ibu So pun yang awalnya ragu lalu menjawab, bayaran yang setara. Tidak membeda-bedakan antara atlet Olimpiade maupun Paralimpiade. Di rumah, Wawai mengalungi medali emas ke ibunya dan mengatakan saat kecil kakeknya bilang, ibu tidak pernah punya perhiasan emas. Jadi Wawai berjanji akan mendapatkan medali emas yang banyak untuk ibunya. Ibunya pun sangat terharu. Hari demi hari pun dilewati, medali emas yang dikumpulkan Wawai pun semakin banyak. Tahun 2000 di Paralimpiade Sydney, 100 meter terakhir, So Wawai yang di posisi belakang mengejar seluruh pelari di depannya dan berhasil mencapai finish di urutan pertama dengan rekor dunia 24,36 detik dan menjadi medali emas ketiga yang diperoleh Wawai. Pelatih Fong lalu melemparkan bendera Hong Kong ke dirinya dan Wawai pun melanjutkan pawai kemenangannya. Di tahun 2004 Paralimpiade Athena, Wawai kembali memenangkan medali emas. Selesai acara, seorang pria bernama Pak Lau atau bisa dibilang Victor mendekati Ibu So. Dia mengatakan dirinya dari perusahaan yang khusus mewakili atlet untuk menegosiasikan sponsor dan mengatur kesepakatan iklan. Malamnya, mereka mengadakan festival pertengahan musim gugur. Wawai terlihat sangat menyukai Gil. Di pagi hari, Wawai dan ibunya sedang bercanda, lalu berkata, jika Wawai menyukai Gil, maka ajaklah berkencan. Kereta pun tiba. Wawai lalu berlari melawan kereta api yang melintas. Mereka pun terkejut bahagia karena Wawai akhirnya berhasil berlari lebih cepat dari kereta api. Tahun 2006, ayah Wawai terjatuh dari tangga dan menyebabkan dia harus beristirahat selama 2 bulan. Wawai pun berinisiatif mencari pekerjaan, tapi tidak diizinkan oleh Ibu So. Ibu So ingin dirinya tetap fokus berlari saja. Malam hari, Ibu So yang terlihat pusing dengan masalah keuangan tiba-tiba teringat dengan Victor, lalu menelponnya untuk mencarikan tawaran iklan. Ibu So terlihat bekerja mati-matian. Di sisi lain, Qin Wai menjual medali emas kakaknya ke teman-temannya. Dirinya pun ketahuan dan segera dilaporkan ke Ibu So.
Di rumah, ibunya memberikan seluruh uangnya untuk Qin Wei agar bisa mengambil kembali medali yang telah dia jual. Qin Wei pun meluapkan isi hatinya pada Ibu So. Dia merasa dianaktirikan olehnya. Wei lalu berkata, dirinya ingin bekerja dan tidak ingin berlari lagi. Dia tidak tega melihat ibunya dan Qin Wei yang mencari uang, sedangkan dia hanya bisa berlari. Awalnya Ibu So tidak setuju. Setelah berdebat, akhirnya Ibu So mengizinkan Wei bekerja. Wei pun mulai bekerja sebagai pengantar barang. Dia terlihat sangat lambat dalam pekerjaannya dan sering dimarahi oleh bosnya. Saat makan siang, Fong menemui dirinya dan berkata, panitia Paralimpiade ingin Wei menjadi pembawa obor. Tetapi Wei menolaknya. Dia mengatakan sekarang bukan atlet lagi tetapi hanyalah seorang kurir. Pagi hari, TV menyiarkan berita mengenai estafet obor Olimpiade. Ibu So melihat Wei sangat sedih karena tidak bisa mengikutinya. Saat Ibu So bekerja, dia menelpon Victor dan menanyakan tawaran iklan. Ibu So pun menyampaikan kepada Wei jika ada tawaran iklan, sehingga dirinya bisa berlari kembali. Malam hari, terlihat Wei menggunakan kostum untuk iklan. Lalu Victor pun datang dan meminta Ibu So menandatangani kontrak sponsor. Pagi hari, Fong menyindir Wei apakah hari ini dia akan latihan atau menjadi Wonder Boy. Wei pun mulai latihannya ditemani Fong. Dirinya terlihat sangat bahagia bisa berlari lagi. Saat mengecek waktu, Wei kecewa karena performanya menurun. Fong lalu menghiburnya dan mengatakan, ini hal yang wajar karena sudah berhenti 1,5 tahun. Fong pun mulai mengubah latihan Wei agar Wei bisa menyusul ketinggalannya. Hari demi hari, Wei berlatih dengan keras dibarengi dengan iklan yang menumpuk. Wei terlihat sangat tertekan dan hampir menyerah. Victor lalu menemui Ibu So. Awalnya Ibu So menolak kontrak iklan agar Wei bisa fokus berlatih. Tapi saat melihat harga yang ditawarkan, Ibu So mulai bimbang. Ditambah Victor menjelaskan saat pensiun, atlet biasanya akan susah hidup sendiri. Apalagi seperti Wei. Maka dari itu, Victor menyarankan Ibu So untuk memikirkan masa depan Wei. Karena ketenaran tidak akan berlangsung lama. Wei akhirnya kembali syuting iklan lagi. Jadwal Wei semakin padat untuk latihan dan syuting iklan. Malam hari, saat latihan ditemani Fong, Wei mengungkapkan kekesalannya. Wei mengatakan dirinya memang lambat saat start, tapi itulah sebabnya dia terus maju dan mengejar. Ini seperti hidupnya, dia terus menyusul dari belakang. Saat mereka pulang, Wei kesal karena iklan yang harus dia kerjakan semakin banyak, padahal dia hanya ingin fokus berlari. Wei pun meninggalkan Ibu So. Esok harinya, saat sedang syuting, Wei tidak datang. Victor pun mengancam Ibu So jika Wei tidak datang, maka perusahaannya akan menuntut ganti rugi padanya. Malam hari, Gil mengatakan Ibu So telah menelponnya 58 kali, tapi tidak diangkat. Ibu So pun tiba-tiba datang dan memarahi Wei. Saat berdebat, Ibu So membeberkan jika Wei menyukai Gil, tapi sayangnya Gil menolak dan pergi. Wei pun kesal dengan ibunya. Ibu So sangat memikirkan masa depan Wei. Dia takut Wei tidak bisa menjadi apa-apa jika hanya mengandalkan subsidi dari pemerintah yang tidak seberapa. Wei merasa ibunya tidak memperlakukannya seperti orang normal. Ibu So pun berkata, sangat sulit menjadi orang difabel, tetapi menjadi ibu orang yang difabel juga sulit. Saat Wei lahir, saat mengirim Wei ke pelatihan, saat dirinya berjalan, semua orang menghakimi dan memarahi Ibu So karena memaksa Wei. Tidak ada yang menyalahkan Wei karena difabel, tapi semua orang menyalahkan ibunya. Wei pun menangis dan pergi meninggalkan Ibu So. Malam hari, Ibu So menitipkan anggur kepada Fong dan mengatakan dia tidak ikut pergi. Saat pertandingan, Wei hanya berhasil menjadi juara ketiga. Lalu di kursi penonton dia melihat tidak ada ibunya di sana. Pertandingan kedua pun dimulai. Terlihat performa Wei semakin menurun. Wei pun finish di posisi ke-6. Wei terlihat sangat sedih dan menangis di tengah lapangan. Scene berpindah. Wei sedang duduk di tangga dengan kantong plastik di kepalanya. Tiba-tiba ibunya menarik kantong itu dan berkata, daripada menangis, lebih baik berlari lebih kencang. Wei pun tersenyum dan mengejar ibunya. Lalu Wei bertanya pada ibunya, kenapa Ming berlari lebih cepat dibanding kereta? Itu karena dia mempunyai ibu yang hebat. Ibunya pun menyangkal. Katanya, karena anaknya lah yang hebat, membuat ibunya menjadi hebat.
Setelah mendapatkan kembali semangatnya, Huawei pun bersiap untuk pertandingan berikutnya. 成嘅焦子出場。 Ketika Huawei masuk ke lapangan, semua penonton menyemangatinya, termasuk keluarga Huawei yang berada di tribun penonton. Saat pertandingan akan dimulai, Huawei teringat pesan ibunya. Saat ingin berlari, bayangkan ibunya menunggu di garis finish. 慢咩？但係跑得比人快喎。 Pertandingan pun dimulai. Huawei berlari dengan sangat percaya diri menuju garis finish. Huawei pun menyadari, tanpa dorongan dari ibunya, tanpa bantuan dari ibunya, dia tidak akan bisa menjadi seperti sekarang. Akhirnya, Huawei pun finish di posisi pertama dan memenangkan kembali medali emas. Dia memecahkan rekor dunia terbaru 24,65 detik. Film pun berakhir. Banyak sekali pesan-pesan positif yang bisa kita ambil dari video ini. Oke, sekian dulu. Sebelum aku tutup, jika ada saran, masukan, dan kritik, langsung komen di bawah ya, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.